Om Swastiastu, nama saya Yaki, NIM 24342110007. Saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya sebagai berikut. Judul dari disertasi ini adalah pengaruh produk, harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran terhadap keputusan pembelian garam organik Kesamba di Kabupaten Kelungkung, Bali. Dari judul tersebut, objek formal adalah produk, harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran. Sedangkan objek materialnya adalah keputusan pembelian garam Kusamba. Latar belakang dari disertasi ini adalah jumlah petani dan produksi garam di Kusamba yang semakin menurun. Saat ini tinggal 17 petani saja, sehingga garam Kusamba terancam punah. Dari sisi produk, value produk belum terkomunikasikan dengan baik, harga tidak bersaing dengan produk sejenis, saluran distribusi masih dikuasai oleh tengkulak, dan komunikasi pemasaran dan edukasi manfaat garam Kusamba yang terdiri dari 80 mineral belum terselesaikan dengan baik. Dari data tersebut, tahun 2016 ke tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan, hampir 50% dibanding di 2016 dengan 2020. Ada beberapa berita yang dimuat mengenai garam Kusamba yang terancam punah. Pandangan teroris ini adalah strategi pemasaran melalui pengelolaan produk, harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran merupakan perangkat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini dikutip dari Kotler 2018. Solen dari disertasi ini adalah produk, harga, dan saluran distribusi dan komunikasi pemasaran berperan sangat penting dalam mempengaruhi konsumen. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, produk, harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran didesain untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Sedangkan dasar lainnya adalah produk masih dikelola secara tradisional dengan kuantitas yang terbatas. Dari sisi harga, garam Kusamba menghadapi persaingan ketat dengan garam industri yang diproduksi secara massal dan dijual dengan harga yang lebih murah. Dari sisi saluran distribusi, harga dijual melalui direct selling dan didominasi oleh tengkulak. Kemudian dari komunikasi pemasaran, tidak semua konsumen mengetahui keunikan dan manfaat garam Kusamba, seperti rasa dan kandungan mineralnya yang sangat khas. Kurangnya komunikasi pemasaran dan edukasi kepada masyarakat menyebabkan pasar garam ini cenderung terbatas pada kalangan tertentu saja. Novelty yang diharapkan dari penelitian adalah komunikasi pemasaran merupakan aspek yang paling mempengaruhi keputusan pembelian. Rumusan masalah di penelitian ada 6 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organik Kusamba di Kabupaten Kelungkung? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organik Kusamba di Kabupaten Kelungkung? Yang ketiga, apakah saluran distribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Yang keempat adalah apakah komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organik Kusamba di Kabupaten Kelungkung? Yang kelima adalah apakah produk, harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian garam Kusamba di Kabupaten Kelungkung? Dan yang keenam adalah variabel manakah di antara produk, harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organik Kusamba di Kabupaten Kelungkung. Dari sisi produk yang baik memiliki manfaat dan dikemas dengan baik dapat mempengaruhi untuk membeli. Dari sisi harga, harga yang bersaing dan sesuai dengan value dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli. Dari sisi saluran distribusi, kemudian dalam memperoleh produk akan mempengaruhi konsumen untuk membeli. Dan dari sisi komunikasi pemasaran, adanya komunikasi pemasaran terhadap suatu produk dan manfaat yang akan diperoleh akan mempengaruhi konsumen untuk membeli. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya, antara lain oleh Haisha, Al-Saih, dan Al-Zubi tahun 2021 yang terindeks Scopus Q2.
lalu Nusran et al. Terindeks Scopus Q4, kemudian Barata, Husani, dan Ali terindeks tidak terindeks Scopus, kemudian ada Hasti dan Putra. Penggunaan teori pada disertasi ini adalah berdasar judul dan latar belakang masalah. Berikut adalah teori yang diidentifikasi dan digunakan pada penelitian ini, yaitu pertama adalah komunikasi pemasaran sebagai grand teori. Yang kedua adalah bauran pemasaran sebagai teori pendukung, kemudian komunikasi pemasaran sebagai teori pendukung, dan keputusan pembelian sebagai teori pendukung. Penjelasannya ada di slide berikut. Grand teori, teori ini digunakan adalah teori komunikasi dari Shannon and Weaver, yaitu bahwa proses interaksi antar manusia yang saling mengoreksi satu sama lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, namun juga pada non-verbal seperti ekspresi muka, lukisan seni, dan teknologi. Berikut adalah model komunikasi Shannon and Weaver. Terdapat information source, kemudian ada message, ada transmitter, kemudian ada sinyal, kemudian ada noise atau gangguan, lalu ada receiver signal, kemudian ada receiver yang menerima message dan mencapai tujuannya, destination. Nah, informasi adalah sumber informasi yang diperoleh dari otak manusia yang memunculkan informasi atau pesan. Kemudian transmitter adalah pemancar yang merupakan mekanisme suara yang dihasilkan sinyal berupa kata-kata melalui saluran yang digunakan. Lalu sinyal adalah tanda berupa saluran yang mengirimkan pesan dari transmitter kepada receiver. Lalu receiver adalah penerima yang berfungsi sebagai mekanisme pendengar yang akan menjadi transmitter dengan mengkhususkan pesan yang diterima. Lalu destination adalah sasaran yang berupa otak yang menerima pesan, dan noise source adalah gangguan atau rangsangan yang tidak diinginkan yang mengganggu dalam penyampaian pesan sehingga tidak berjalan secara efektif. Teori pendukungnya adalah marketing communication dari Smith and Zug, di mana komunikasi pemasaran digunakan untuk melakukan promosi dengan tujuan memperoleh baik keuntungan finansial maupun non-finansial melalui iklan, packaging, sponsorship, media sosial, web, selling and sales management, self-promotion exhibition, dan public relation. Kemudian teori pendukung kedua adalah bauran pemasaran dari Kotler dan Armstrong, ya, di mana bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang terdapat perangkat alat pasar terdiri dari produk, price, place, dan promotion yang digunakan untuk perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan perusahaannya di pasar sasaran. Kemudian keputusan pembelian dari Peter and Olson tahun 2010, ya. Keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen membuat keputusan untuk membeli produk dan merek yang berbeda, dimulai dengan identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi pembelian, dan evaluasi selanjutnya atas keputusan pembelian. Berikut adalah model penelitian di mana terlihat bahwa produk, harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran berpengaruh secara parsial, kemudian secara simultan terhadap keputusan pembelian. Lalu di situ terlihat bahwa komunikasi pemasaran adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ada 6 hipotesis dalam penelitian. Yang pertama adalah A1 adalah produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organikus Samber, kemudian harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organikus Samber, kemudian saluran distribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organikus Samber, kemudian komunikasi pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organikus Samber, lalu yang kelima adalah produk, harga, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organikus Samber secara simultan. Lalu yang keenam adalah variabel komunikasi pemasaran paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian garam organikus Samber di Kabupaten Kelungkung. Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan paradigma positisme. Tradisinya komunikasi yang digunakan adalah sosio-psikologikal, lalu sumber data diperoleh melalui kuesioner. Teknik penentuan responden digunakan adalah purposive sampling. Kemudian teknik sampling menggunakan struktur efficient model, di mana jumlah indikator dikalikan dengan 5, maka akan didapat sebanyak 160 sampel. Teknik pemrosesan data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian teknik analisis untuk menjawab hipotesis menggunakan
struktural ecosystem model dengan program DISTER 8.80. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya aturkan terima kasih. Om Santi 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 Om.